Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembelajaran subtema 3 di modul 3F. Hari ini kita belajar tentang energi alternatif. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 22, Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka meyakinkan bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya angin ciptaan Allah itu diberikan kepada umatnya untuk dipergunakan sebaik-baiknya, terutama kalau zaman sekarang ini dipakai untuk membagikan energi bagi kegiatan manusia. Pembelajaran kita hari ini yaitu pertama tentang energi alternatif, kedua tentang membuat layang-layang, dan yang ketiga menentukan waktu dengan cepat. Energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun yang lalu. Berarti energi alternatif itu adanya karena fosil-fosil zaman dahulu yang sudah meninggal terkubur sekian tahun, puluhan tahun, jutaan tahun, itu sekarang ini dimanfaatkan manusia, bisa sebagai bahan bakar minyak, batu bara, dan bisa dimanfaatkan untuk energi bagi manusia. Pembentukan bahan bakar ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Apabila kita tidak berhemat, bahan bakar tersebut lama-kelamaan akan habis. Nah, fosil yang ada di dalam bumi ini juga kalau sering kita pakai, maka lama-kelamaan juga akan habis. Kalau sudah habis, maka manusia akan kehabisan energi yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, bahan bakar fosil disebut juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, kalau bahan bakar fosil itu habis, maka kita tidak bisa mencari ganti yang sama seperti yang ada. Untuk itulah diperlukan sumber energi alternatif untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Apa aja sumber energi alternatif? Nah, ciri-ciri energi alternatif. 1. Dapat digunakan berulang-ulang. Artinya energi yang ada ini tidak habis dan dapat dipergunakan sesering mungkin. 2. Jumlahnya berlimpah, artinya jumlahnya itu banyak, tidak akan habis. Yang ketiga, pengolahannya tidak merusak alam. Kalau manusia menggunakan, maka alam sekitarnya tidak akan rusak. Yang keempat, tidak berbahaya, aman, dan tidak menimbulkan berbagai penyakit akibat pengolahan dan penggunaannya. Dan yang kelima, ramah lingkungan, tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi energi alternatif yang ada ini harus ramah lingkungan, tidak sampai mengganggu lingkungan yang ada. Macam-macam energi alternatif. Nah, energi matahari. Sudah lama matahari digunakan sebagai sumber utama penghasil energi di bumi. Jadi energi utama di muka bumi adalah matahari. Energi tenaga matahari merupakan energi yang tidak terbatas, umum dikenal dengan tenaga surya. Tenaga ini digunakan manusia untuk menghasilkan listrik, di samping tenaga-tenaga lainnya seperti air, angin, uap, juga nuklir. Ya, di samping
kiri ini adalah salah satu penggunaan alat yang bisa menyerap sinar matahari, kemudian dipergunakan untuk tenaga listrik yang dipergunakan di industri atau di rumah tangga. Yang berikutnya adalah energi air. Nah, air ini melimpah di muka bumi ini. Air merupakan energi ramah lingkungan, di mana jumlahnya yang cukup besar. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya penghasil listrik. Energi ini akan membangkitkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, nanti di pelajaran berikutnya akan kita terangkan tentang apa itu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, ini adalah salah satu bendungan yang airnya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Semakin besar air, semakin banyak listrik yang digunakan. Berikutnya adalah energi angin. Nah, ini angin juga gratis untuk kita. Angin merupakan salah satu energi alternatif yang ramah lingkungan dan sedang dikembangkan di beberapa negara. Di Belanda, kincir angin digunakan sebagai alat untuk menghasilkan listrik. Kalau di Indonesia dinamakan pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, bayu itu artinya angin. Salah satu contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu pembangkit listrik tenaga air yang ada di Belanda. Jadi banyak kincir-kincir angin. Kemudian dari angin yang ada ini nanti disalurkan ke rumah tangga atau industri. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya, ini membuat layang-layang. Alat yang dapat dan bahan untuk membuat layang-layang yaitu 1. 2 batang bulu bambu, 2 kertas, 3 cat dan kuas, dan yang berikutnya benang jahit dan lem. Jadi ini nah, ini adalah bahan-bahannya. Ada benang, ada bambu, nanti ditutup dengan kertas, kemudian dilukis dengan layang-layang. Cara membuat layang-layang. Nah, ini bambu diambil posisi tengah, kemudian disimpul silang, ditali silang dengan ukuran 50 cm untuk yang atas, kemudian yang panjang ke bawah ada 90 cm. Jadi ukuran antara satu dengan yang lainnya ini ukurannya berbeda. Yang kedua, kemudian ditarik benang. Yang ketiga, kemudian ditutup dengan kertas, kemudian dilem. Kemudian yang keempat, sebelum ditarik tali pengendali untuk menaikkan layang-layang bisa biar melayang ke atas, tolong nanti dilukis layang-layang ini biar lebih cantik.
Kita masuk ke pembelajaran berikutnya, ini menentukan waktu dengan cepat. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ado bermain layang-layang sejak pukul 10. Ado bermain layang-layang selama 2 jam 10 menit. Pukul berapakah Ado selesai bermain layang-layang? Nah, jawabnya diketahui. Waktu mulai bermain adalah jam 10. Lama waktu bermain adalah 2 jam 10 menit atau 02.10. Ditanyakan waktu selesai bermain Ado. Proses cara mengerjakannya, jawab waktu selesai bermain sama dengan waktu mulai bermain ditambah lama waktu bermain, sama dengan 10 jam 10 ditambah 2 jam 10 menit, maka hasilnya adalah 12.10. Jadi Ado selesai bermain pada pukul 12:10 menit atau 12.10. Sekarang kalau dikonversi dengan jam, maka Ado mulai jam 10, yang pendek di angka 10 dan yang panjang di angka 11. Kemudian selesai waktunya adalah jam 12:10 menit, berarti yang pendek di angka 12 dan yang panjang di angka 2. Kita lihat sekarang contoh soal yang berikutnya. Siska berkunjung ke museum layang-layang pada pukul 14:17 menit. Setelah puas berkunjung selama 2 jam 13 menit, Siska pun pulang. Pada pukul berapa Siska pulang? Nah, maka diketahui waktu mulai berkunjung adalah jam 14:17 menit. Lama berkunjung Siska adalah 2 jam 13 menit. Ditanyakan waktu pulang Siska. Jawabnya adalah waktu pulang Siska sama dengan waktu mulai berkunjung ditambah lama berkunjung Siska. Berarti waktu mulainya jam 14:17, lama berkunjungnya adalah 2 jam 13 menit. Maka hasilnya adalah jam 16:30 menit. Jadi Siska pulang berkunjung pada pukul 16:30 atau jam 16:30 menit. Kalau digambarkan dengan waktu atau jam, maka hasilnya mulai berkunjung adalah jam 14:17. Jam 14 itu sama dengan jam 2:17. Yang pendek adalah di angka 2, yang panjang di angka 17. Posisi 17 itu ada di antara angka 3 dan angka 4. Jadi bukan di tengah-tengah. Jadi antara 3 dan 4 itu adalah 5 menit. Maka posisinya kalian hitung aja. Kemudian waktu pulang Siska adalah jam 16:30. 16:30 itu sama dengan jam 4:30 menit atau jam 4:30. Jadi posisinya yang pendek antara angka 4 dan angka 5. Karena ini adalah 30 menit, maka yang panjang ada di posisi angka 6. Maka 16:30 menit atau jam 4:30 menit. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan kita sampai di sini terlebih dahulu. Semangat belajar kalian. Jangan lupa moto kita memegang akidah, menebar prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.